sendiri. Beda mobil kali. Biasanya beda mobil deh. Cuma parkir keluar mungkin. Bang, Iya. Ya bang, Ada agenda apa bang? hari ini bang agendanya bang. Agendanya malah bang. Sebelah sini aja bang biar nggak. Iya. Sekarang opening dulu aja. Agendanya mungkin. Ya, agendanya hari ini saya membagi ya. Bang backlight bang. Backlight bang. Ya agendanya bang. Ini nih. Agenda saya hari ini datang ke Polres Metro Jakarta Selatan di panggilan dari pihak Polres, dalam hal ini di Reskrim. Nah, diambil keterangannya terkait dengan insiden minggu lalu pada tanggal 12 Agustus 2025 di salah satu stasiun TV swasta. Ya, memang panggilan ini baru kami terima kemarin karena memang kan segala sesuatu berproses ya. Juga mungkin karena saya juga harus bolak-balik juga terkait dengan apa yang saya alami. Ya, itulah. Mungkin waktu pada saat pelaporan bukti-bukti yang sudah diserahkan apa aja sih bang? Hari ini kami akan sajikan tentunya ya berdasarkan video hasil rekaman handphone, baik yang dimiliki, yang tidak beredar maupun yang sudah beredar di masyarakat. Nah, ini kan memang kami memiliki bukti bahwa segala sesuatu peristiwa yang terjadi kemarin itu ada sebab ada akibat. Sebabnya apa sih? Sebabnya di awal sebelum mulai acara, ya, sebelum dimulai acara live di stasiun TV swasta tersebut, pengacara yang tadinya saya tidak kenal dan memang tidak berkawan, yaitu saudara siapa, Julianus, menghampiri saya. Ya, dia menghampiri saya, memaksa saya untuk berjabat tangan. Namun demikian, terekam jelas di video tersebut apa yang dia lakukan terhadap saya itu bukan sesuatu salaman yang beritikat baik atau salaman yang bisa dikatakan wajar atau lumrah. Kebanyakan orang melakukan salaman seperti itu, ya. Jadi yang membuat saya kaget, membuat saya tidak senang diperlakukan seperti itu, apalagi di hadapan orang banyak ya, cenderung seperti kayak apa ya, katakan bukan intimidasi tapi meremehkan. Nah, saya sangat sadar betul bahwa hitungan menit acara akan live, akan dimulai, sehingga saya tidak mau merespon dan saya berusaha untuk menahan ketidaksukaan saya gitu, diperlakukan seperti itu di hadapan orang banyak. Sehingga pada selesai acara, apalagi memang didorong oleh pihak host, didorong untuk ayo silahkan bersalam-salaman, ya, saya secara gentle saya menyamparin atau mendatangi Julianus. Orang bilang nggak ada gerakan Mas Sunan mau nyalamin, tapi kalian juga bisa lihat tidak ada gerakan saya mau mukul juga. Dan dipertegas, diperkuat dengan statementnya Julianus pada saat meninggalkan gedung stasiun TV swasta tersebut. Ditanya sama teman-teman media, ada keributan, nggak ada pemukulan, dia menyatakan dengan tegas tidak ada. Artinya saya menghampiri Julianus, yang saya katakan adalah ini, saya menyampaikan kepada Julianus, lo ada masalah apa sama gua? Lo ada masalah apa sama gua? Saya nanya 2 kali. Kalau dia nggak dengar atau dia menyangkal, dia berbohong, ya siap-siap aja kupingnya bunyi. Oke, berarti ini hari ini BAP tambahan bang? Ya, hari ini saya diambil keterangannya. Jadi memang awalnya itu. Nah, kita juga memiliki bukti bahwa pada saat saya nyamperin Julianus, ya, saya itu seorang diri. Sementara begitu saya lihat di video yang kebetulan direkam oleh para saksi, saya itu dikelilingi ada 3 orang. Di belakang saya ini
ada grupnya mereka. Lalu dari samping bapak itu kan Julianus di sini ya, bapak itu mendorong saya. Kalau dia bilang mau melerai, orang antara saya sama Julianus tidak ada perkelahian apa yang mau dilerai. Kalau dia bilang saya khawatir karena Julianus masih muda, kenapa bapak nggak peluk Julianus? Kenapa bapak nggak menghalangi Julianus? Kenapa harus saya yang didorong? Tapi selain aksi pendorongan tersebut ada mungkin pemukulan atau hal Ya itu terjadi ketika ada keributan. Jadi gini, setelah saya didorong, saya kaget kan. Saya terdorong, di belakang saya ternyata orang dia juga berbadan besar kan. Lalu saya maju, bapak kenapa mau pukul saya? Dia narik diri dan begini. Nah itulah yang saya punya buktinya, videonya jelas. Dia mengepalkan pukulan. Itu tidak mencontohkan di dunia manapun kalau itu namanya mau melerai ya, tapi terlihat jelas mau mukul gitu. Ada kemungkinan berarti terlapor sendiri lebih dari satu orang? Oh lebih dari satu orang. Nanti saya makanya akan sebut. Ini nanti mungkin yang harus turut serta tidak hanya 2 orang terlapor, ya, tapi juga Julianus dan juga nanti kemungkinan kita lihat perannya Dokter Andreas, karena terekam jelas juga sama video-video yang direkam oleh handphone daripada pengunjung pada saat itu. Setelah si pelaku yang kita duga melakukan pemukulan terhadap saya diamankan oleh security gedung, ya. Terus Dokter Andreas di belakang si pelaku itu bisik-bisik kayak meminta sesuatu, dan akhirnya si pelaku terlapor di sini mengeluarkan entah handphone atau apapun itu, diberikan sesuatu. Dokter Andreas meninggalkan tempat kejadian perkara. Nah, maka nanti akan saya sampaikan, kan patut diduga ada apa. Nah, statement itu juga diperkuat oleh si pelaku pemukulan terlapor di sini. Dia bilang, saya pengacaranya Dokter Andreas, saya datang ke sini diajak Dokter Andreas, ya, dan yang mengkoordinir orang-orang datang ke situ 10 orang ya Dokter Andreas. Bang, sedikit mungkin untuk menegaskan kembali, pendorongan pendorong tadi kan Ada 2 yang saya alami di badan saya. Satu, si bapak batubara itu mendorong saya. Setelah mendorong, saya maju, dia mau pukul saya, ya. Lalu kedua, si Nov yang saya tahu namanya Nov ini, nah justru saya nggak lihat dari depan. Kalau saya lihat dari depan, dia mau pukul pasti saya hindar gitu loh, ya. Atau dia melakukan bela diri lah, apa nangkis. Tapi karena posisinya saya tidak melihat dia, tiba-tiba ada di, terserah dia mau bilang sengaja atau tidak sengaja, tapi faktanya ya yang saya alami kena muka saya. Dan pada saat kena kita memiliki juga videonya. Bibirnya berkata dan kita dengar maaf tidak sengaja. Ya. Maka akan lucu ketika laporan dia di Polda, dia bilang dia minta maaf dipaksa sama saya. Tertulis itu dipaksa sama saya lah. Bagaimana orang dia dari awal habis pukul langsung maaf nggak sengaja. Terus dia bikin surat pernyataan, dia bilang dipaksa sama saya, gimana ceritanya? Lah, kalau saya ditanya, enak aja dia mau pukul saya atau sudah pukul saya terus minta maaf selesai. Enggak mau saya bilang. Anda kan lawyer, gimana kalau lawyer? Kalau Anda lawyer ya Anda bikin dong permohonan maaf. Nah, perlu digarisbawahi yang harus diluruskan. Ada juga asumsi bahwa loh Sunan kok gitu, sudah minta maaf kok dilaporin. Pertanyaan saya, surat tersebut permohonan maafkah atau surat perdamaian? Nah ini edukasi hukum nih, berbeda ya. Surat permohonan maaf artinya dia mengakui apa yang dia perbuat, dan sebelum dia bikin pernyataan permohonan maaf juga dia sudah melayangkan permohonan maaf kan secara lisan, maaf Pak nggak sengaja. Nah, jadi surat itu bukan surat perdamaian. Kalau surat perdamaian pasti tidak akan saya bisa melapor. Namanya surat perdamaian, pasti saya nggak akan bisa melapor. Dan kalaupun itu sampai bisa saya laporkan ada surat perdamaian, artinya ada sesuatu mekanisme hukum yang nggak benar. Kalau bisa Bang, Ya, Pelanggaran pisau Bang. nah, saya kan baru keluar dari IGD rumah sakit Pertamina di Bilangan Jakarta Selatan itu kan jam 4 pagi. Nah, ada juga orang yang menggiring opini publik saya mengadakan klarifikasi, bahkan silahkan cek
obat-obatan apa saja maaf yang masuk ke badan saya. Tentunya sebelum obat-obat keras itu masuk ke badan saya, ya dokter lah yang menganalisa. Itu bukan saya datang, saya minta dok, saya minta obat keras ini, obat keras ini. Artinya silahkan dicek. Jadi tidak ada rekayasa, dan saya tidak mau merekayasa hal ini, ya, karena saya sebenarnya nggak punya waktu kalau untuk bikin-bikin. Nah, saya nggak dibayar siapa-siapa, tidak ada yang nyuruh saya, tidak ada yang bayar saya. Saya melakukan hal ini semata-mata karena memang merasa saya tidak terima apa yang dilakukan oleh mereka. Oke, siap masuk dulu Bang. Ya, Oke, makasih Bang, ya. Bang. Oke, makasih.